Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nazwa Aprilia dengan NIM 2403200071. Baik teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang paradigma ekonomi syariah, yang dimana materi ini sangat penting karena akan membantu kita mendalami bagaimana Islam memandang kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia. Kalau sebelumnya kita kan sudah membahas dasar ekonomi syariah, maka sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai cara berpikir dan cara pandang ekonomi menurut Islam. Paradigma ekonomi syariah, yang dimana pengertian paradigma ekonomi syariah itu sekarang kita akan membahas pengertian paradigma ekonomi syariah, yang dimana sebelumnya kita memahami ekonomi syariah secara keseluruhan. Kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan paradigma. Yang itu paradigma adalah cara pandang atau pola pikir atau cara seseorang memahami sesuatu hal. Jadi paradigma ekonomi syariah ini berarti cara pandang Islam terhadap kegiatan ekonomi dan bagaimana manusia menjalankan aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai cara untuk mencari keuntungan atau memenuhi kebutuhan hidup saja, tetapi lebih dari itu, kegiatan ekonomi juga dipandang sebagai bagian dari ibadah, bentuk tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi karena itulah paradigma ekonomi syariah ini berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Jika dalam ekonomi konvensional tujuan utamanya sering berfokus pada keuntungan sebesar-besarnya, maka dalam ekonomi syariah ini bertujuan untuk utamanya adalah memperoleh keuntungan dengan adanya cara halal, menciptakan keadilan, menjaga keseimbangan, dan mendapatkan keberkahan hidup. Jadi ekonomi syariah ini hanya berbicara tentang uang, tapi juga berbicara tentang moral, etika, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi, mulai dari membeli makanan, menabung, berdagang, bekerja, sampai menggunakan uang untuk membeli kebutuhan kita sehari-hari. Namun dalam Islam, kegiatan ekonomi syariah ini bukan hanya soal mencari keuntungan atau memenuhi kebutuhan hidup aja. Islam juga memandang kegiatan ekonomi syariah ini bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia kepada Allah. Jadi karena itulah ekonomi syariah ini memiliki paradigma atau cara pandang yang berbeda dengan ekonomi lainnya. Dalam ekonomi syariah, dalam ekonomi konvensional, keberhasilan itu sering diukur dari seberapa besar keuntungan, seberapa banyak aset, dan seberapa tinggi pendapatan. Sedangkan dalam ekonomi syariah ini, keberhasilan itu tidak hanya dilihat dari
uh, kekayaan, tetapi juga apakah hartanya itu halal, apakah diperoleh dengan cara yang benar, dan apakah memberi manfaat, apakah memberi keberkatan. Nah, gitu teman-teman. Jadi ekonomi syariah ini bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi juga tentang moral, etika, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Nah, eh, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tiga hal penting, yaitu yang pertama ada metodologi ekonomi syariah, yang kedua ada rancang bangun ekonomi syariah, dan yang ketiga itu ada perbandingan ekonomi syariah. Jadi kita masuk ke yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu metodologi ekonomi syariah. Pengertian metodologi ekonomi syariah itu teman-teman, pertama kita kan akan membahas metodologi ekonomi syariah ya. Jadi metodologi ekonomi syariah itu adalah cara, metodologi atau pendekatan yang digunakan dalam menyusun dan menjalankan sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Artinya, semua kegiatan ekonomi dalam Islam itu harus memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam ekonomi syariah juga manusia tidak boleh membuat aturan ekonomi sesuka hatinya demi keuntungan pribadi. Jadi setiap kegiatan ekonomi itu harus mempertimbangkan halal dan haramnya, ketidakkeadilannya, terus kemanfaatannya apa, dan dampaknya bagi masyarakat itu apa. Jadi metodologi ekonomi syariah ini bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan kias tadi ya teman-teman. Jadi metodologi ekonomi syariah ini bersumber dari hadis, Al-Quran, ijma, dan kias dari materi sebelumnya yang dibahas. Jadi teman-teman, dalam ekonomi konvensional itu biasanya keputusan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh keuntungan kan, investasi, dan persaingan pasar. Yang dimana contohnya jika suatu cara menghasilkan keuntungan besar, maka cara itu dianggap berhasil walaupun kadang merugikan orang lain. Tetapi dalam ekonomi syariah kita tidak seperti itu. Dalam ekonomi syariah justru suatu kegiatan ekonomi tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi juga dilihat dari bagaimana prosesnya, apakah caranya itu halal atau haram, apakah merugikan orang lain atau tidak, dan apakah sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan nilai Islam. Karena dalam Islam itu tujuannya yang baik, tidak boleh dicapai dengan hal yang buruk. Gitu kan teman-teman. Misalnya contohnya lagi nih, ada seseorang pengusaha ayam geprek atau ayam potong kan. Jadi agar keuntungannya itu meningkat, ia berpikir bahwa untuk menggunakan bahan-bahan makanan murah yang ternyata berbahaya, jadi bagi kesehatan ayam dan konsumen. Jadi mungkin secara ekonomi keuntungan akan bertambah karena biaya produksinya itu
kecil. Tetapi dalam ekonomi syariah, tindakan tersebut itu tidak dibenarkan karena dia membahayakan kesehatan masyarakat, terus dia tidak jujur, dan terus dia tidak bertanggung jawab sama apa yang dijual kepada orang lain. Jadi ekonomi syariah ini mengajarkan kita bahwa mencari keuntungan itu harus tetap memperhatikan ya teman-teman, memperhatikan keselamatan, memperhatikan kejujuran, dan juga manfaat bagi masyarakat. Terus kita bakal masuk ke yang kedua, yaitu tujuan metodologi ekonomi syariah, yang dimana tujuan metodologi ekonomi syariah ini adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, terus menjaga keseimbangan, terus melindungi masyarakat, dan membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Dengan adanya metodologi ini, kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, tapi juga memperhatikan kepentingan bersama. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada rancang bangun ekonomi syariah, yang dimana pengertian rancang bangun ekonomi syariah ini adalah pengertian rancang bangun ekonomi syariah ini adalah struktur atau susunan sistem ekonomi Islam yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya, ekonomi syariah memiliki sistem yang lengkap dalam mengatur kepemilikan, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, hingga kegiatan sosial. Jadi semua bagian tersebut saling berkaitan dan bertujuan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Teman-teman, dalam ekonomi syariah kan tidak cukup hanya meningkatkan yang teman-teman dalam ekonomi syariah kan tidak cukup kalau hanya mengatakan yang penting untung. Itu kan tidak cukup ya, karena ekonomi syariah mengajarkan bahwa cara mendapatkan keuntungan juga harus benar. Maka dari itu rancang bangun ekonomi syariah mengatur keseluruhan proses ekonomi, mulai dari bagaimana barang itu diproduksi, bagaimana dijual, bagaimana keuntungan itu diperoleh, hingga bagaimana harta itu digunakan. Jadi di sini ada contohnya teman-teman. Misalnya ada sebuah perusahaan makanan. Dalam ekonomi syariah ini kan perusahaan tersebut tidak hanya memiliki penjualan, tapi juga harus memperhatikan entah itu bahan bakunya, bahan makanannya itu halal, kebersihannya, terus kesejahteraan pekerjanya, dan dampak lingkungannya itu. Jadi jika perusahaan membuang limbah sembarang demi menghemat biaya, maka tindakan ini kan tidak sesuai dengan ekonomi syariah karena merugikan masyarakat dan lingkungan. Begitu juga jika persoalan membayar pekerja sangat rendah, sementara pemilik mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi dalam ekonomi syariah ini, keuntungan itu tidak boleh diperoleh dengan cara menzolimin pihak lain.
Dan ada contoh lainnya itu misal ada seorang pengusaha memiliki keuntungan yang sangat besar, yang dimana dalam ekonomi syariah ini dianjurkan membayar zakat, membantu masyarakat, dan membuka lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena Islam tidak ingin kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu aja. Jadi jika kekayaan itu hanya dimiliki orang kaya sementara masyarakat miskin itu semakin kesulitan, maka akan muncul yang namanya eh, ketimpangan sosial, terus kecemburuan sosial, dan bahkan konflik dalam masyarakat. Jadi karena itulah ekonomi syariah ini mengajarkan keseimbangan distribusi kekayaan. Terus ada komponen rancang bangun ekonomi syariah, dan di situ ada beberapa komponen utamanya. Yang pertama itu ada akidah, yang dimana menjadi dasar keimanan bahwa semua harta berasal dari Allah. Terus yang kedua itu ada syariah, yang dimana syariah itu mengatur aturan halal dan haramnya dalam ekonomi. Terus yang ketiga ada akhlak, yang dimana akhlak itu mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab. Yang keempat itu ada keadilan sosial, yang dimana menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Kita masuk ke pengertian akidah, yang dimana akidah adalah keyakinan atau keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ekonomi syariah, akidah menjadi dasar utama karena Islam mengajarkan bahwa semua harta yang dimiliki manusia sebenarnya berasal dari Allah dan hanya dititipkan kepada manusia untuk dikelola dengan baik saja. Artinya itu manusia bukan pemilik mutlak harta tersebut, tetapi melainkan hanya sebagai pengelola atau amanah dari Allah. Karena itulah cara mendapatkannya dan menggunakannya itu menggunakan harta itu harus sesuai dengan aturan agama. Dalam ekonomi syariah, seseorang tidak boleh mencari uang dengan cara menipu, mencuri, korupsi, atau merugikan orang lain. Karena ia sadar bahwa semua yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan kelak kepada Allah. Contohnya nih teman-teman, misalnya ada seorang pedagang sayur di pasar. Jadi suatu hari pembelinya salah memberikan uang. Seharusnya uang yang dia berikan itu 100.000 rupiah kan, 100.000 rupiah, tetapi ternyata lembar 100.000 itu terbawa sehingga totalnya menjadi 200.000 rupiah. Jadi pedagang tersebut itu menyadari kesalahan itu. Terus ia sebenarnya bisa saja diam dan mengambil keuntungan tambahan karena pembeli tidak menyadarinya. Namun karena memiliki akidah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pedagang tersebut memanggil pembeli dan mengembalikan uang yang lebih tadi. Kenapa? Karena tindakan ini sesuai dengan akidah dalam ekonomi syariah. Karena pedagang tersebut sadar, jadi rezekinya berasal dari Allah, hartanya juga
Harta haram tidak membawa keberkatan, dan kejujuran lebih penting daripada keuntungan sesaat. Jadi, akidah membuat seseorang memiliki rasa tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Contoh lainnya yaitu misalnya ada seorang petani mengalami gagal panen, yang dimana walaupun hasil panennya itu sedikit tetapi tidak mencampur berasnya dengan kualitas buruk untuk menipu pembeli. Kenapa? Karena percaya bahwa rezeki selalu diatur oleh Allah dan tidak boleh dicuri atau tidak boleh dicari dengan cara yang haram. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa akidah mempengaruhi perilaku ekonomi seseorang menjadi lebih jujur dan bertanggung jawab. Kedua, ada syariah, yang dimana syariah ini berasal pengertian syariah dalam ekonomi syariah ini adalah aturan-aturan atau hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi. Jadi dalam ekonomi syariah itu semua aktivitas ekonomi harus mengikuti aturan halal dan haramnya. Artinya tidak semua cara mencari keuntungan itu diperbolehkan. Ada batasan yang harus dipatuhi agar kegiatan ekonomi itu tidak merugikan orang lain dan orang lain terhadap sesuai dengan ajaran Islam. Jadi syariah itu mengatur bahwa jual beli, utang piutang, investasi, kerjasama usaha, dan hingga penggunaan harta itu diatur oleh ekonomi syariah. Contoh lainnya teman-teman, misalnya ada seorang pengusaha makanan, ia ingin menjual bakso dengan harga murah agar banyak pembeli. Jadi namun untuk mengurangi biaya produksinya, ia menggunakan bahan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi. Mungkin keuntungannya akan meningkat, tetapi tindakan tersebut yang dia lakukan tidak sesuai dengan ekonomi syariah karena membahayakan kesehatan bersama, membahayakan kesehatan konsumen, kesehatan masyarakat, tidak jujur, dan merugikan banyak orang, merugikan masyarakat. Jadi dalam ekonomi syariah ini, makanan yang dijual harus halal, harus bersih, harus aman, dan baik untuk dikonsumsi. Jadi teman-teman, syariah tidak hanya melihat keuntungan, tetapi juga dia harus memperhatikan keamanan dan manfaat bagi masyarakat. Kemudian ada contoh lainnya lagi teman-teman, yang dimana misalnya ada seseorang membuka usaha pinjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi. Jadi orang yang meminjam itu akhirnya kesulitan membayar karena terus bertambah hutangnya itu. Dalam ekonomi syariah kan sistem seperti itu tidak diperbolehkan teman-teman, karena mengandung riba, merugikan masyarakat. Sebagai gantinya, ekonomi syariah ini menggunakan sistem bagi hasil kerjasama usaha dan pembayaran tanpa bunga atau pembiayaan tanpa bunga. Jadi karena tujuan ekonomi syariah ini adalah
membantu dan menciptakan keadilan dan menindas pihak yang lemah. Terus yang ketiga itu ada akhlak, yang dimana pengertian akhlak dalam ekonomi syariah ini adalah perilaku dan sikap baik yang dimiliki seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ekonomi syariah juga akhlak sangat penting ya teman-teman, karena kegiatan ekonomi ini tidak hanya dinilai dari hasilnya saja, tetapi juga dinilai dari sikap dan perilaku pelakunya. Akhlak dalam ekonomi ini meliputi kejujuran, amanah, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap orang lain. Jadi tanpa akhlak yang baik, kegiatan ekonomi ini bisa dipenuhi dengan penipuan, kecurangan, dan ketidakadilan. Contohnya teman-teman, ada seseorang penjual online menjual sepatu. Jadi sebelum mengirim barang, ia memeriksa kembali kan, harusnya kondisi sepatu itu atau kondisi sepatu tersebut menemukan sedikit lecet bagian sampingnya. Lalu dia memberitahu pembeli tentang kondisi tersebut sebelum barang itu dikirim. Kenapa? Karena tindakan ini mencerminkan akhlak yang baik. Karena dia menjual karena penjual itu bersikap jujur. Terus tidak menyembunyikan kekurangan dari barang tersebut. Terus dan dia menghargai hak pembeli untuk mengetahui kondisi barang tersebut. Jadi mungkin dengan kejujuran ini ada resiko pembeli membatalkan pesanan. Tetapi ya dalam ekonomi syariah kejujuran penting daripada keuntungan sesaat. Terus ada contoh lainnya teman-teman, yang dimana ada seorang pemilik usaha memiliki banyak karyawan. Walaupun walaupun sedang sibuk, ia tetap membayar gaji karyawannya tepat waktu. Kenapa ini termasuk akhlak yang baik? Karena ia bertanggung jawab. Terus dia dia menghargai kerja keras karyawannya. Terus dia tidak menunda hak orang lain. Dalam Islam, hak pekerja harus dipenuhi dengan adil. Terus yang keempat ada keadilan sosial, yang dimana pengertian keadilan sosial ini adalah keadaan dimana setiap orang mendapatkan hak dan kesempatan yang seimbang dalam kehidupan ekonomi. Jadi ekonomi syariah ini tidak ingin kekayaan hanya dinikmati, tetapi tidak hanya kekayaan hanya dinikmati oleh orang lain saja, tapi sementara masyarakat miskin dia hanya semakin kesulitan. Jadi karena itu Islam mengajarkan bahwa zakat, sedekah, infak dan wakaf itu tujuannya untuk agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Misalnya ada seorang pengusaha besar yang memiliki keuntungan miliaran rupiah setiap tahun. Dalam ekonomi syariah dianjurkan bahwa
untuk mengeluarkan zakat dan membantu masyarakat sekitar. Zakat tersebut biasanya digunakan untuk membantu fakir miskin, biaya sekolah anak yatim, modal usaha kecil, dan membantu korban-korban bencana. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena jika kekayaan hanya berputar di kalangan orang kaya saja, maka akan muncul dia kesenjangan sosial, kecemburuan, dan kemiskinan yang semakin besar. Jadi dengan adanya zakat bantuan sosial ini, maka keseimbangan ekonomi masyarakat bisa lebih terjaga. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ada paradigma ekonomi syariah, yang dimana pengertian dari paradigma ekonomi syariah itu adalah cara pandang Islam terhadap kegiatan ekonomi yang didasarkan pada nilai, yang dimana ada tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Jadi dalam paradigma ini manusia dipandang sebagai khalifan di bumi yang bertugas mengelola harta dengan baik. Artinya itu manusia bukan pemilik mutlak harta, tetapi juga hanya pengelola yang bertanggung jawab kepada Allah. Baik teman-teman, jadi 4 komponen ini saling berkaitan dalam ekonomi syariah. Akidah itu membuat manusia sadar bahwa harta adalah amanah dari Allah. Syariah mengatur mana yang halal dan yang haram. Akhlak membentuk perilaku jujur dan bertanggung jawab. Sedangkan keadilan sosial itu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi jika keempat hal ini diterapkan, maka kegiatan ekonomi itu tidak hanya menghasilkan keuntungan aja, tetapi juga menciptakan keadilan, menciptakan ketenangan, dan keberkahan dalam kehidupan. Baik teman-teman, jadi kita masuk ke poin pertama, yaitu dasar pemikiran paradigma ekonomi syariah, yang dimana paradigma ekonomi syariah itu dibangun berdasarkan keyakinan bahwa seluruh harta dan kekayaan dunia ini sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia hanya diberi amanah untuk mengelola harta itu dengan baik. Karena itu manusia tidak boleh menggunakan harta secara sembarangan atau merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Jadi dalam paradigma ekonomi syariah ini, kita mencari keuntungan diperbolehkan, menjadi kaya juga diperbolehkan, tetapi harus melakukan dengan uang yang halal dan adil. Selain itu, manusia juga diajarkan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus diberikan, seperti zakat, sedekah, dan bantuan sosial. Jadi dengan ini ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Terus poin kedua itu ada karakteristik paradigma ekonomi syariah. Yang pertama itu ada berlandasan tauhid, yang dimana paradigma ekonomi syariah didasarkan pada kegiatan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya semua kegiatan ekonomi dilakukan dengan
kesadaran bahwa Allah selalu melihat, mengawasi dan setiap perbuatan manusia. Jadi karena itu seseorang harus jujur, amanah, dan tidak melakukan kecurangan. Contohnya, misal ada seorang pedagang buah di pasar. Jadi suatu hari pembeli yang tidak menghitung kembalian uang karena yang diterimanya pedagang tersebut sadar bahwa ia sebenarnya bisa saja mengurangi uang kembalian tanpa diketahui pembeli. Namun ia memilih untuk tetap jujur dan memberikan kembalian dengan benar. Kenapa? Karena ia percaya bahwa Allah melihat semua perbuatannya. Rezeki tidak hanya dinilai dari banyaknya uang, dan tetapi juga dari keberkahannya. Jadi dalam paradigma ekonomi syariah ini, kejujuran lebih penting daripada keuntungan sesaat ya teman-teman. Terus poin kedua itu ada mengutamakan keadilan, yang dimana paradigma ekonomis syariah ini sangat menekankan keadilan dalam setiap kegiatan ekonomi. Jadi tidak boleh ada pihak yang ditipu, pihak yang dirugikan, dan pihak yang diperlakukan tidak adil. Jadi keadilan harus tetap jadi keadilan itu harus tetap harus diterapkan dalam jual beli, pembagian keuntungan, pemberian upah, dan penggunaan harta. Selainnya itu ada misalnya ada seorang pemilik usaha yang memiliki banyak. Poin ketiga itu ada menolak riba, yang dimana salah satu ciri utama paradigma ekonomi syariah adalah menolak riba. Riba adalah tambahan dalam transaksi penjualan yang memberatkan salah satu pihak. Dalam Islam riba dilarang karena dianggap tidak adil, dianggap merugikan masyarakat, dianggap dan membuat orang miskin itu terbebani. Kita masuk yang keempat. Poin keempat yaitu mengutamakan kejujuran dan amanah. Dalam paradigma ekonomi syariah, kejujuran adalah hal yang paling penting. Tanpa kejujuran, kegiatan ekonomi ini akan terpenuhi tanpa kejujuran, kegiatan ekonomi akan dipenuhi penipuan, akan dipenuhi manipulasi, dan ketidakpercayaan. Karena itu setiap perilaku ekonomi harus memiliki sifat amanah. Contohnya, misalnya ada penjual online menjual tas. Ia mengetahui bahwa tas tersebut itu memiliki sedikit cacat atau bagian resletingnya. Sebelum pembeli melakukan pembayaran, ia menjelaskan kondisi tersebut itu secara jujur. Mungkin ada risiko pembeli membatalkan pesanan, namun dalam ekonomi syariat tindakan ini jujur seperti ini lebih baik, dan karena tidak merugikan pembeli, karena menciptakan kepercayaan, menciptakan kejujuran, dan membawa keberkahan usaha tersebut. Terus poin kelima ada mengutamakan kesejahteraan bersama. Paradigma ekonomi syariah ini tidak hanya
memikirkan keuntungan individu tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Karena itulah Islam mengajarkan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja. Contohnya, misal ada seseorang pengusaha yang sukses yang memiliki penghasilan besar setiap bulannya. Jadi dalam paradigma ekonomi syariah ini ia tidak hanya menggunakan hartanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga membantu masyarakat sekitar. Contohnya dia membantu memberikan beasiswa, terus dia membantu pembangunan masjid, membantu usaha-usaha kecil, dan memberikan bantuan kepada fakir miskin. Kenapa tindakan ini penting? Karena ekonomi syariah mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang itu harus juga memiliki seseorang itu juga memiliki hak orang lain yang lain di dalamnya dengan berbagai maka keseimbangan sosial dalam masyarakat dapat terjaga. Yang keenam, menjaga keseimbangan dan dunia dan akhirat, yang dimana paradigma ekonomi syariah ini mengajarkan bahwa manusia harus mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Artinya bekerja boleh, mencari keuntungan boleh, menikmati harta juga boleh, tetapi manusia tidak boleh melupakan ibadah, moral, dan tanggung jawabnya. Contohnya, misalnya ada seorang yang sangat sibuk bekerja hingga dia melupakan keluarganya dan ibadahnya. Walaupun penghasilannya besar, kehidupannya menjadi tidak seimbang. Dalam paradigma ekonomi syariah ini, keberhasilan bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga ketenangan hidup, hubungan baik dengan keluarganya, dan kedekatan dia kepada Allah. Karena itu Islam mengajarkan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Terus materi selanjutnya itu ada tujuan paradigma ekonomi syariah. Paradigma ekonomi syariah ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga keseimbangan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, paradigma ekonomi syariah ini juga bertujuan untuk membentuk manusianya yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Teman-teman, paradigma ekonomi syariah ini adalah cara pandang Islam terhadap kegiatan ekonomi yang menekankan keimanan, keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama. Dalam ekonomi syariah ini, mencari keuntungan bukanlah hal yang salah, tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal, cara yang adil, dan tidak merugikan orang lain, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Karena tujuan akhir ekonomi syariah ini bukan hanya kekayaan dunia, tetapi juga keberkahan hidup dan kesejahteraan bersama. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.